Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Dwi Agustina. Alhamdulillah, saya berharap teman-teman di sini dalam kondisi sehat walafiat semua ya. Baik teman-teman, kita ketemu di materi trauma abdomen. Ya, jadi eh, trauma dada, trauma abdomen ini satu satu kesatuan bagian ya, karena terletak pada eh, berdempetan ya trauma dada dan abdomen ya. Nah, di sini kita fokus hanya untuk membahas tentang trauma abdomen saja ya. Trauma dada bisa teman-teman lihat di video saya yang lain di YouTube yang sama ya. Baik, di sini tujuan dari pembelajaran kita mempelajari trauma abdomen ini, kita akan belajar tentang definisi, etiologi, pemeriksaan fisik, tata laksana, serta pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan pada pasien dengan trauma abdomen. Baik, teman-teman, di sini review anatomi di abdomen ya. Secara umum, pembagian region ya, ada yang seperti ini ya, teman-teman, ada dibagi 9 region, ada yang dibagi hanya 4 region ya. Ini kita belajar yang 9 bagian ya. Di bagian atas di sini ya, teman-teman, ada hati, ada lambung, ya, ada limfa, ada duodenum, ya, ada kelenjar adrenal, ya, bagian belakang ya, kelenjar adrenal ya, dan ada pankreas. Ya. Ini kita sebut dengan epigastric region. Oke ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ketemu pasien ya, misalnya ada memar atau ada luka tusuk di bagian epigastrik, berarti kemungkinan organ-organ ini yang rusak atau terkena ya. Hati, lambung, spleen, duodenum, kelenjar adrenal serta pankreas. Baik, lalu kemudian di bagian hipokondria kanan ya. Di sini ada apa? Di sini ada sebagian hati ya, bagian kanan dari hati ya. Lalu kemudian ginjal bagian kanan ya, usus halus bagian kanan ya. Untuk yang bagian kiri yang kita sebut dengan left hypochondriac region atau bagian hipokondria sebelah kiri ya, ada hati, masih ada hati ya, tapi tinggal sedikit ini ya bagian hatinya nih. Ya, lalu kemudian lambung, lambung masih ada di region hipokondriak kiri ya, pankreas ya, spleen, lalu kemudian usus halus bagian kiri atas ya. Nah, ini. Lalu kemudian kalau misalnya lukanya di tengah nih, ada apa sih di tengah? Nah, kita sebut dengan umbilical region ya. Ada duodenum, ada usus halus ya, dan ada kolon transversum. Usus besar bagian transversum, usus halus serta duodenum. Ya, jadi kebayang ya teman-teman kalau misalnya ada luka di bagian sini, apakah itu luka tajam atau itu luka tumpul ya. Lalu kemudian bagian lumbar kanan ya. Lumbar kanan ini kita lihat ada kolon ascendent ya, lalu sebagian kecil usus bagian kanan dan ada ginjal bagian kanan. Di belakang ini nggak kelihatan ya. Sama di bagian kiri juga ada usus besar descendant atau kolon descendant, ada usus halus bagian kiri, ya, dan ada ginjal kiri di belakang nih nggak kelihatan. Ya. Oke, region tengah bawah kita sebut dengan hypogastric region. Ya, ada bladder atau vesika urinaria atau kantong kemih, ada kolon sigmoid, ya, lalu ada usus halus dan ada organ reproduksi. Jadi kalau misalkan di sini ada kerusakan ya bagian hipogastrik region ya, kemungkinan yang akan terganggu adalah BAK-nya ya, karena di situ ada saluran-saluran kemih ya. Lalu kemudian bagian iliak kanan ini ada
apendik ya atau bagian usus buntu ya. Lalu ada sekung, ada kolon ascending sedikit ya, dan ada usus halus sedikit. Lalu kemudian ilia kiri ya, ada kolon sigmoid. Nih ya teman-teman ya, sigmoid nih ya. Lalu ada kolon descending dan ada sedikit usus halus. Ya, ini yang 9 region. Nanti kita akan ketemu yang 8 region. Sorry, 4 region itu. Baik, definisinya di sini trauma abdomen adalah cedera yang terjadi pada rongga perut akibat kekuatan eksternal ataupun internal ya. Jadi bisa karena eksternal atau internal ya. Etiologinya nih teman-teman, penyebabnya ya biasanya secara umum terbagi menjadi 3 ya. Itu karena trauma tumpul ya, apakah itu kecelakaan, apakah itu jatuh dari tinggian ya, apakah itu terbentur, kepentok ya, atau pukulan ya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian trauma tajam atau referensi lain bilang penetrasi ya, bisa luka tusuk atau luka tembakan ya, seperti ini. Atau akibat ledakan. Oke, secara umum terbagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Oke, tadi kita membahas tentang region ya, teman-teman. Nah, ini dampaknya ini bisa ke hati, limpa, pankreas, ginjal, usus, pembuluh darah besar. Nah, ini kalau misalkan pembagiannya menjadi 4 region ya, atau 4 kuadran. Kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah, kuadran kanan bawah, dan kuadran kanan atas. Ya, yang 4 kuadran atau 4 region ini memang lebih mudah untuk dihafal ya. 4 kuadran. Oke, kuadran kanan atas kita lihat di sini ada apa aja. Ada hati, ada limfa, ada kelenjar pankreas, ya, lalu kemudian ada kolon transversum, kolon ascendens ya, sebagian kecil usus halus, serta ginjal bagian atas nih belakang nggak kelihatan dan kelenjar adrenalin. Untuk kanan atas. Untuk kiri atas ada kolon transversum, kolon descendens, sebagian kecil usus, hati masih ada di situ ya, lalu kemudian gaster atau lambung, ya. Lalu kemudian ginjal kiri dan adrenalin kiri, kelenjar adrenalin bagian kiri. Oke, lalu kemudian ke kuadran kiri bawah. Ada apa aja? Mayoritas diisi oleh intestin atau usus halus, lalu kemudian ada kolon descendens, ada sekung, ya, ada ginjal bagian kiri, ya, lalu kemudian di sini ada vesika urinaria, ya, bisa dilihat ya teman-teman ya, atau kandung kemih atau bladder, ya. Nah, di sini. Lalu kemudian kuadran kanan bawah. Ini ada usus halus, kolon ascendens, sedikit kolon transversum, ya, ada apa namanya iliak, ya, usus buntu, ya, di bagian kanan di sini, lalu kemudian vesika urinaria bagian kanan, ya, ginjal bagian kanan. Ya. Nah, ini dampak trauma abdomen ada dua metode ya teman-teman ya, ada 9 region atau 4 kuadran. Ya. Terserah nih teman-teman mau pakai yang mana, tapi yang sering digunakan adalah 4 kuadran. Adapun organ yang terkena ya sesuai dengan ada yang sesuai dengan yang di belakang kuadran ini ya. Baik, pemeriksaan anamnesa ya. Ketika pasien datang dengan trauma abdomen, maka kita melakukan anamnesa ya. Ketika mendapati pasiennya masih sadar dan bisa menjawab pertanyaan kita ya, kita tanya nyeri perutnya bagian mana, karakteristiknya seperti apa, PQRST-nya kita tanya. Bu, bagaimana kalau pasiennya mengalami penurunan kesadaran? Kita nggak usah nanya nyeri. Ya, lanjut ke pertanyaan kronologi kejadian. Kenapa kronologi kejadian ditanyakan? Ya, untuk menganalisa kecurigaan-kecurigaan muncul pada organ yang mana. Ya, oh waktu itu perut bagian kanan kebentur tembok. Berarti kita curiga kanan.
Apakah itu kanan atas atau kanan bawah? Tentunya kita cross-check dengan hasil pemeriksaan fisik. Oke ya, ini kan baru anamnesa nih ya. Oke, nah ini pemeriksaan fisik teman-teman. Kita lakukan dengan metode IAPP, inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi. Ya. Semua metode kita lakukan. Kita lakukan pendengar, apa namanya, inspeksi, melihat ya, ada jejas atau tidak, ada perdarahan atau tidak, ada prolaps atau tidak. Ya, lalu kemudian auskultasi kita dengarkan bisi usus, ya. Kita dengarkan suara pembuluh darah besar yang ada di abdomen, ya. Lalu kemudian palpasi dan perkusi. Kita lakukan palpasi ya, perabaan apakah ada benjolan, apakah ada yang tidak normal ya, bengkak, udem ya. Eh, Lalu kemudian untuk palpasi kita dengarkan area batas ya, dengan cara kita ketok ya. Oke, bentar. Saya matikan dulu suaranya. Oke, lalu kemudian kita cari tanda gejala shock dan penurunan kesadaran yang terjadi pada pasien. Kita tensi. Tensinya 70 per palpasi. Wah, itu pasti kemungkinan ada perdarahan. Ya. Kanan darah rendah, pasiennya takikardi ya, kita cek nadinya, oh ternyata lebih dari 130 kali per menit takikardi. Pasien mengalami penurunan kesadaran, Pak, pasien nggak jawab, ya GCS-nya turun, ya. Lalu kita cek akral dingin, ya, dan CRT-nya lebih dari 3 detik. Itu tanda-tanda shock dan penurunan kesadarannya. Oke, pemeriksaan fisik lain, setelah kita lakukan eh, apa namanya kecurigaan shock ya, kita juga lihat ada jejas di bagian mana yang kita lihat seluruh permukaan abdomen, ada jejas enggak di situ ya. Jadi kita buka bajunya pasien, ada luka tusuk enggak? Kalau luka tusuk mah kelihatan banget ya. Yang kadang nggak kelihatan ini adalah jejas ya, kebiruan. Nah, luka-luka jejas atau kebiruan ini kadang munculnya juga delay ya, 5 menit 15 menit lagi baru muncul. Itu dimungkinkan ketika pasien datang secara cepat dari tempat kejadian ke rumah sakit ya. Kita cek juga ada prolaps di abdomen nggak. Nah, ini ada sesuatu yang keluar nggak sih di abdomen, apakah itu usus, apakah itu pembuluh darah ya. Pada kasus-kasus yang luka tusuk lalu kemudian apa namanya, tusuk, pisaunya atau alat tusuknya itu dicabut oleh masyarakat, nah kemungkinan ada prolaps ya. Kita cek aliran darahnya ya, lalu cek ada udara keluar nggak dari abdomen. Kalau memang ada berarti ada kebocoran ya. Kita juga lihat ada bengkak atau tidak. Nah, baik tata laksana trauma abdomen di sini kita pertama kali kita lakukan adalah biomechanical trauma. Ya, kita ambil datanya melalui anamnesa dan pemeriksaan fisik yang kita dapatkan dari pasien. Ya. Yang kedua, tata laksana ABC. Ya, ini adalah konsep kegawat daruratan, teman-teman ya. Jadi, tetap yang pertama kita lakukan ABC, airway, breathing, sirkulasi. Ya. Jadi, untuk trauma abdomen ini tetap diawali oleh ABC ya. ABC aman. Lanjut selanjutnya kita cek ke abdomen. Ada luka tusuk nggak di abdomen? Kalau misalkan ada luka tusuk, maka jangan dicabut. Apa yang dicabut? Alat tusuknya ya. Baik itu jarum, pisau, atau sejenisnya. Nah, kalau misalkan dalam abdomen ada eviscerasi, ya, maka kita harus tutup dengan kain dengan karakteristik yang basah. Jangan yang kering. Ya, prinsipnya kan basah sama basah. Organ dalam abdomen itu pasti basah. Ya, maka kita tutup dengan kain basah ya. Langkah selanjutnya kita cek adanya fraktur pelvis atau iga. Ya. Pelvis, oh ini salah ketik ya, ini pelvis ya, karena tulang itu yang me, apa ya, melindungi bagian abdomen ya. Kalau ada fraktur pelvis, ada fraktur iga,
Maka tata laksananya menggunakan tata laksana trauma muskuloskeletal ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pasang nasogastrik tube pada pasien. Ya, apakah nanti pasiennya dipuasakan, khawatir ada perdarahan interabdomen, ya maka dipuasakan, ya pokoknya pasang NGT. Baik ya, tata laksananya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah lakukan tata laksana, ya, sudah lewat sudah lewat masa kritisnya, udah pasang NGT, ya, ABC-nya udah aman, ya, semua sudah terkendali, maka pemeriksaan penunjang yang kita lakukan, ya, baik sito maupun tidak, ini adalah USG, CT scan, dan laparoskopi untuk yang trauma abdomen. Tapi kalau misalnya ketahuan nih pasiennya perdarahan, ada jejas menyeluruh kuadran 1, 2, 3, 4, lalu kemudian muntah darah. Ini udah kemungkinan perdarahan intraabdomen, maka langsung pasang NGT puasakan ya. Adapun penunjang ya, kalau klinisnya sudah yakin betul menunjukkan adanya kerusakan abdomen, ya penunjang bisa dilakukan setelah kita melakukan tindakan penyelamatan. Baik, itu saja dari saya, teman-teman. Semoga materi ini bisa menstimulasi lagi teman-teman untuk mempelajari kondisi-kondisi trauma abdomen seperti apa. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.